Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang di rumah, makasih banget nih udah mau apa ya, meluangkan waktunya buat nonton podcast kita. Oke, semoga di bulan suci Ramadan ini, bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dilancarkan puasanya gitu ya. Jadi gak bolong-bolong nih. Ya. Yang bukan mokel, yang bukan nih. Ini yang nonton jangan mokel. Jangan mokel ya. Semoga juga ibadah kita juga lancar, dan sholatnya juga. Amin. Semoga aja kita juga banyak banget gitu mengerjakan kebajikan di bulan suci Ramadan ini. Betul. Tapi sebelum kita masuk nih, perkenalkan dulu ya. Dengan saya di sini Farid Hamdi Mubarak dan ketiga teman saya, Jika Nurfaiz Ardiansyah, Faiz Hafid, Misbaudin Salihan, Hasbi Alfi. Oke, kita di sini mau ngebahas apa nih? tentang Birokrasi, inovasi, administrasi dan masalah keuangan pada zaman Khalifah Rasyidin. Oke. Dan selamat menonton di PKA Podcast Kaum Adam. Oke, gimana nih, kita mau bahas langsung nih? Mau bahas langsung atau gimana nih? Bentar lah, tunggu kopi dulu. Kopi siapin dulu. Mau ngambil kopi dulu, khas Bialpin nih. Oh, udah jadi. Udah jadi. Kira itu nyeduh dulu kopi. Ini kebersamaan satu untuk semua. Oke. Karena kita mau bahas pada zaman Khalifah Rasyidin, kita mulai dari siapa dulu nih? Abu Bakar. Berarti kita bahas dari Abu Bakar. Siapa yang bahas Abu Bakar? Siapa? Boleh. Silakan. Sebelumnya pada zaman Khalifah Rasyidin, pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Ini cerita-cerita sedikit dulu ya. Dahulu dikisahkan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, itu muncullah Baitul Mal. Itu enggak, sebetulnya dari sebelum sahabat Abu Bakar mau memimpin sebagai khalifah, melihat dari riwayat-riwayat lain itu pernah baca-baca, saya itu sudah ada Baitul Mal, dan dari zaman Rasul itu sudah ada, dan kunci Baitul Mal itu dipegang oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah. Jadi Baitul Mal itu sudah ada dari zaman Rasul, cuman yang megang kuncinya itu Abu Ubaidah. Nah, pas zaman Rasulullah SAW wafat, digantikanlah oleh sahabat Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Sahabat Abu Bakar ini ketika pertama kali menjabat sebagai khalifah, dia kan sebelumnya seorang pedagang kain di pasar. Nah, sesudah beliau memimpin, baru dilantik, beliau ke pasar. Mau jualan seperti dulu, seperti biasanya lah. Dia mau berjualan ke pasar, berjualan kain dan berpapasan sama Umar radhiyallahu anhu. Iya. Ditanyalah oleh Umar, wahai Abu Bakar, engkau hendak pergi kemana? Abu Bakar menjawab, saya hendak pergi ke pasar, ingin menjalankan aktivitas pada semestinya seperti dulu sebelum menjadi khalifah. Iya, sebagai saudagar, menjadi seorang pedagang kain. Nah, Abu Bakar ditanya oleh Umar, mau kemana? Mau ke pasar, mau ngapain? Itu bahasa kitanya mah. Mau ngapain? Mau dagang kain di pasar. Terus Umar bertanya, jikalau engkau berdagang di pasar, lalu bagaimana khalifahan saat ini? Karena engkau sebagai khalifah pemimpinnya. Terus Abu Bakar menjawab, kalau saya tidak berjualan, lalu keluarga saya akan diberi makan apa? Tidak ada pemasukan. Nah, jadi kan selain beliau juga sebagai khalifah juga, sebagai penanggung jawab rakyat, beliau juga kan sebagai pemimpin di keluarganya juga. Betul. Memiliki kewajiban untuk menafkahi istri. Gitu. Nah, lalu di dalam riwayat tersebut
sahabat Umar ini mengajak Abu Bakar untuk menemui Abu Ubaidah untuk membahas tentang Baitul Mal, karena sebagai seorang khalifah itu diberi tunjangan oleh sebuah Baitul Mal. Nah, karena Baitul Mal itu kuncinya dipegang oleh Abu Ubaidah, maka Abu Bakar beserta Umar ini mendatangi Abu Ubaidah untuk menanyakan perihal tersebut, perihal tunjangan gaji gitu. Nah, pas sudah bertemu oleh Abu Ubaidah, maka ditetapkanlah gaji atau tunjangan untuk Abu Bakar gitu. Itulah awal mula Baitul Mal ada. Bukan awal mula Baitul Mal ada. Cuman inovasi. Iya. Sudah sih itu. Ada lagi gimana? Setelah itu di zaman Umar dibentuknya Baitul Mal itu namanya itu jadi bukan nama, kayak istilahnya lah disebut bendahara negara. Bendahara. Udah sudah ada bendahara. Iya, bendahara negara gitu kan. Dan di situ juga di situ saya baca mana ya sebentar. Maaf ya, sekarang ini dulu. Ngopi. Ayo. Ini yang bikin kopinya mah gak diminum nih. Tubruk lagi. Tubruk banget. Nah, di zaman Umar ini pembentukan lembaga ini dipicu oleh kedatangan Abu Hurairah yang di saat itu menjabat sebagai gubernur Bahrain, membawa harta hasil pengumpulan pajak Al-Kharaj sebesar 500.000 dirham. 500.000 dirham sangat besar sekali. Berapa rupiah itu ya? Berapa ya kira-kira? Dari itu dirham itu masih berupa emas kan dulu? Dirham itu perak berarti. Oh, perak. Kalau dinar emas. Oh, dinar emas. Di berbentuk koin gitu ya. Iya, Kayak lepeng kan. receh gitu, receh. Kayak 500 perak. Oh, jadi berarti bendahara itu munculnya pada masa Umar. Iya, masa Umar itu bentuknya. Jadi diperbarui lah gitu. Iya, masih bertiga lah, inovasi terbaru. Nah, nyambung yang cerita tadi yang Abu Bakar. Iya. Nah, pada saat beliau ini menjabat atau sebagai khalifah, Iya. beliau ini sangat waro, sangat amanah lah orangnya. Hati-hati. Iya, sangat berhati-hati. Bahkan ada sebuah cerita di riwayat lain sebutkan ketika sahabat Abu Bakar akan hendak wafat, itu beliau memberi wasiat kepada anaknya, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa tuh kira-kira maksudnya? Wasiatnya itu kurang lebihnya, jikalau saya meninggal atau wafat, maka harta yang dulu pernah saya gunakan atau selama saya menjabat menjadi khalifah itu agar dikembalikan kepada Baitul Mal lagi. Jadi nggak disimpan aja gitu. Iya, Karena memang Abu Bakar juga ngerasa bukan haknya. Bukan hak Iya, beliau. hak umat itu. Nah, setelah itu ada di sebuah riwayat lagi disebutkan bahwasannya ketika Abu Bakar wafat ini dia hanya mewarisi bukan dinar bukan dirham, karena dinar dirhamnya sudah diberikan ke Baitul Mal, hanya mewarisi seekor unta betina lah untuk diperas susunya, dan sebuah mangkuk dan seorang budak pelayan ya, hamba sahaya. Tapi kan hamba saya masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Nah, tapi tetap karena saking amanahnya sahabat Umar ini, beliau memberikan atau mengembalikan itu semua ke Baitul Mal, pada saat zaman khalifahan selanjutnya itu sahabat Terus Umar. itu unta betina dan
susu yang sudah diperas di dalam mangkuk sama pelayan itu apakah diwariskan atau diberikan gitu? Diberikan kepada rakyat. Ya dikembalikan ke Baitul Mal semuanya. Iya. Oh. Berarti kalau zaman Abu Bakar itu bukan sebenarnya udah ada, cuman diadakan kembali. Iya. Karena memang walaupun dia sebagai seorang khalifah juga yang memikul tanggung jawab rakyat, beliau juga sebagai pemimpin di keluarganya. Betul. Sehingga di zaman Umar pun muncul yaitu namanya bendahara keuangan negara. Iya. Nah, tapi pada masa zaman Utsman yang saya baca, Iya. ada inovasi kembali setelah Baitul Mal itu kembali ada, terus bendahara juga muncul bendahara. Nah, di zaman Utsman ini ada inovasi terbaru namanya Diwan. Apa itu dibentuk? Diwan itu kayak lembaga administrasi negara. Kalau kita tuh kayak kan bendahara sudah ada, Baitul Malnya ada. Nah, Diwan ini sebagai pencatatan keuangan. Kalau di Indonesia berarti istilahnya BUMN gitu. Bukan. Ya mungkin BUMN lah. BUMN ya. BUMN. Kurang lebih lah. Kurang lebih gitu. Nah, tapi karena sudah ada Diwan ini administrasi negara, sehingga Baitul Mal ini kan ada pemasukan. Nah, pada zaman Utsman ini pemasukan Baitul Mal itu ada 4. Yang pertama itu zakat. Mungkin zakat itu untuk orang-orang yang kaya ya mungkin ya. Karena orang-orang kaya itu nisab per tahunnya itu pasti Sudah terpenuhi. sudah terpenuhi, Cukup. ya, sudah tercukupi. Makanya zakat itu selalu diambil pada orang-orang kaya yang nisabnya itu memang sudah terpenuhi. Lalu yang kedua itu adalah kafroh, kalau itu zakat tanah. Nah, yang ketiga itu jizyah. Jizyah itu mungkin Pajak. Iya, pajak juga, cuman untuk mereka-mereka yang non muslim yang tinggal di bawah kepemimpinan Islam, dia ingin selamat, ingin aman, tidak ada tentram damai, maka mereka diadakan pajak jizyah. itu sebagai orang mereka yang non muslim nih ingin berdiam diri di Madinah, tapi gak mau ada yang musik, gak mau ada yang ngancam atau segala aman lah, tentram gitu, maka diadakan jizyah. Kemudian yang keempat itu adalah ghanimah, harta rampasan perang ya. Rampasan perang. Karena kenapa ya kan, kalau misalkan kita perang nih menang, kalau misalkan hartanya gak dirampas, ya nanti mereka akan ngebangun kekuatan yang lebih kuat lagi, makanya itu diambil gitu. Cuman Baitul Mal yang ini tuh untuk apa sih? Untuk membayar gitu, membayar pegawai, membayar militer gitu ya, memperbaiki infrastruktur ya gitu, infrastruktur sama untuk kesejahteraan rakyat gitu. Ya sama kayak pernah saya baca juga tuh pada saat zaman kekhalifahannya Sayyidina Umar. Itu pertama kali si Baitul Mal ini dipergunakan untuk membayar pasukan, upah. Iya. Karena pada zaman tersebut pasukan untuk perang tuh bukan relawan, tetapi sudah ditunjuk. Jadi tidak kemauan sendirilah. Berbeda pada zaman Rasul zaman Nabi. Karena pas zaman Nabi itu kan keinginan untuk taat lah, kesetiaan pada Rasul. Tapi kan pas zaman Rasul itu kan bilang katanya, kenapa kok ada Baitul Mal? Tapi pada zaman Nabi kan katanya nggak ada, gitu. Ya karena pada zaman Rasul itu ya kuncinya ya kesetiaan. Oh iya. Sudah semua itu sudah tentram, sudah aman, terkendali lah bahasa. Kayak yang Rasulullah katakan tuh mereka pasti nurut. Iya, nurut. Rasulullah kata A ikut, kata B ikut. Iya, makanya kan ada tuh yang saya baca, banyak tuh orang-orang yang bukan dari Jazirah Arab atau Yahudi atau Nasrani itu, mereka tuh merasa gak terima gitu Rasul yang sebagai Rasul terakhir, Rasulullah itu turun di Jazirah Arab. Ya mungkin kan pada saat itu kenapa sih kalau Rasulullah kan diturunkan ke Jazirah Arab itu karena jahiliyah itu, bodohan, banyak yang keyakinan yang menyeleweng gitu, kayak anak perempuan itu sebagai aib, kubur, lahirnya anak perempuan sebagai aib, maka dikubur ya. Terus kalau misalkan nggak ada marga gitu, bani gitu, hina banget gitu. Ya mungkin kenapa sih Rasulullah itu bisa diturunkan di Jazirah Arab, bukan karena emang Jazirah itu jahiliyah, cuman ada satu yang membuat Jazirah Arab itu istimewa. Kesetiaan.
sebutkan saja nih sahabat yang ada pada zaman Rasulullah yang berkhianat. Abu Bakar enggak, Umar setia. Padahal dulu Umar juga mau membunuh Rasul kan. Tiba-tiba beliau menjadi orang yang sangat setia. Maka pas zaman Rasul itu kan, Ya. kalau orang diajak perang atau diperintahkan oleh Rasul tidak mau, maka dicap sebagai orang Munafik. munafik. Berarti pada zaman Rasulullah kenapa mereka rela? Karena yang mereka bayar adalah Nyawa. kesetiaan. Kesetiaan. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi kesetiaan tersebut. Makanya pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman diadakannya untuk membayar pegawai dan militer itu karena yang mereka bayar itu bukan lagi kesetiaan, Iya. tapi nyawa. Nyawa. Gitu. Nah, kemudian pada zaman Ali, nah itu di sini banyak. Ali itu sangat apa ya, melihat Baitul Mal itu sangat administrasi negara sangat ditegaskan lah, dari mulai pemberantasan korupsi, terus pemerataan rakyat miskin. Nah, Oh, berarti jadi menginovasi diwannya Utsman gitu ya. Karena kan sudah ada tuh ya. Iya. Utsman sangat catatan dikuatkan lagi lah ya. Oh, diperkuat lagi. Nah, jadi kebijakan kan banyak kebijakan. Salah satunya yaitu pemerataan pendapatan. Jadi pemerintahan itu tuh diratakan pendapatannya setiap pemimpin. Jadi diratakan. Jadi uang masuk itu sudah terdata, uang yang keluar pun sudah terdata. Terdata. Maksudnya uang yang masuk dan keluar tuh jelas gitu. Jelas. Sudah tercatat, terdata ya. Transparansi. Ya, transparansi sudah jelas. Sudah jelas ya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya harta-harta penyitaan pejabat yang tidak benar. Oh. Nah, Kayak korupsi gitu Nah, ya. korupsi gitu. Kayak Dulu sudah ada. Rubicon, Bupati. Nah, bener. Lamborghini itu juga harusnya dibalik. Tapi kan pada zaman itu belum ada seperti belum itu. ada. Kan udah. Udah. Hari. Betul. Berarti. Mungkin kalau zaman itu sudah ada merek-merek motor, mungkin ada R-Ranking. Iya. Lebih Udah keren lah. bicara. Oh, ada. Minimal cetek lah. Jadi zaman tadi itu udah banyak ya berarti ya gitu. Jadi pejabat-pejabat yang udah benar, sering korupsi terus. Nah, kepedulian kepada masyarakat miskin tuh lebih diperhatikan. Jadi lebih memperhatikan masyarakat agar tidak ada yang kelaparan dan pada zaman Mungkin itu. karena adanya Baitul Mal ini, mungkin pada zaman Rasulullah itu yang mereka bayar itu kesetiaan kan. Iya. Kesetiaan, sedangkan setelah Rasulullah Wafat. bukan lagi setia tapi fanatik gitu. Fanatik gitu. Kayak kan pas zaman Ali itu kan terpecah kan ada Syiah, Iya, juga betul, fanatik itu. Iya. Karena apa ya, berbeda pendapat. Iya. Berbeda pendapat. Jadi sudah ada pendapat kan dulu pas zaman Rasulullah tuh Ikut satu satu perintah, suara, satu perintah, satu Terus semangat. ada apa gini Rasulullah bilang gini. Kadang-kadang kan Rasulullah tuh bilang ke A ini begini, ke B ini begini, bukan karena Rasulullah itu memiliki dua muka, tapi Rasulullah itu menyesuaikan orangnya. Betul. Karena tidak semua orang bisa itu seperti yang seharusnya gitu kan, beda-beda. Iya, makanya Rasulullah dalam hadis juga kan mengatakan Islam itu dibagi 73 kalau nggak salah ya golongan. Nah, Hanya golongan ada satu golongannya. satu golongan yang selamat, yaitu golongan terakhir, Apa itu? yaitu ahli sunnah wal jamaah dalam hadisnya kalau nggak salah. Gitu. Jadi sudah mulai terpecah belah. Jadi Baitul Mal ini sangat-sangat penting sekali sih. Betul. Cuman terkadang Baitul Mal yang dalam artian itu kepemimpinan Islam itu sudah jelas sih. Jelas. Jadi orang miskin itu tidak ditekan. Iya. Zakat kan untuk orang-orang yang Mampu bisa sebenarnya. kecuali zakat fitrah. Iya, itu betul. beda. Itu sudah emang kewajiban. Kalau zakat mal kan Bahkan itu emang kayak untuk orang-orang yang sudah tercukupi lah, Iya, sudah kecukupan. kecukupan. Dalam artian itu gajinya itu bukan UMR gitu. Bukan. Bukan. UMR. Mana bisa. Iya. Kan Ya masa kan UMR gitu buat adeknya, buat ibunya, bapaknya, istrinya. UMR kan untuk perorangan. Iya, itu. Bukan itu. Nah, kemudian tuh pada zaman Ali administrasi negara lebih diperbarui. Nah, seperti penghilang korupsi, terhadap korupsi, pemilihan pejabat. Jadi zaman dulu pejabat diseleksi dulu sama khalifah. Jadi bukan pencoblosan gitu ya. Iya, bukan pencoblosan, bukan demokrasi Nggak ada. seperti di Indonesia. Ada politik itu Nggak ada.
Nggak ada serang aja lah. gitu Nggak ada. gitu ya. Nggak ada Nah, dulu. karena kan beda, Indonesia kan bukan negara Islam. Iya, Islam. Kan negara demokrasi kita. Iya. Terus gitu kita. Hmm. Tapi kok nyatanya enggak? Yang katanya demokrasi apa sih? Dari rakyat? Untuk Dari rakyat. rakyat. Bukan. Nyatanya Untuk siapa tuh? Ah, udahlah. Nah, kemudian zaman tadi tuh ya pemindahan ibu kota. Tuh, beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah, bukan Oh. Mekah. Oh, beda bahasa. Beda. Belum ada. Tuh. Kalimantan. Kan aslinya di Kuning. Iya. Kan itu di Madinah tuh pemerintahan tuh dipindahin Kufa. Jadi untuk alasan strategis militer tuh. Jadi kan ada pada zaman itu ada perluasan. Nah, pada perluasan itu, nah di strategi itunya lebih diperkuat apa angkatan militernya. Nah, pada sekarang biar mencari ke sana untuk menyebarkan Islam. Nah, Nah, tapi kan pada zaman Utsman ya, pemasukan Baitul Mal itu kan dari zakat, kafroh ya, terus jizyah sama ghanimah gitu. Tapi rata-rata orang-orang sih, maksudnya orang Jazirah Arab zaman dulu tuh mungkin usaha perkebunannya mungkin kurma ya, Iya. bukan sawit. kurma. Bukan. Dong. Jadi Ya belum bukan ada. sawit, oh belum Belum ada, ada. ya, belum ada. Mungkin pada zaman itu masih Kurma, usaha, gandum, pada goreng-gorengan tuh, Kurma, gandum, anggur. anggur. jadi gak ada banjir gitu, gak ada. Gak ada ganja, gak Ini ada. ada banjir. Ada cuman Karena kan di sono tanah gersang, pasir, pasir. jadi nggak Kalau mungkin hujan sih pasti ya banjir. banjir, cuma tapi Gak banjir lah. nggak longsor gitu. Nggak longsor. Enggak. Tapi masih maksudnya emang kurma itu memang asli gitu, asli Iya. Padang. Bukan Padang gurun ya, gurun kan? Gurun Sahara. Karena itu Mesir, di Afrika. Emang maksudnya pasir lah. Habitatnya di sana. Habitat. Iya kan habitat air tanahnya. Asli Habitat kan? tanah. Kurma itu asli. Gitu. Kurma ditanam di Indonesia nggak buahan enggak. Ada itu di Bogor. Jarang yang buahan. Susah. Iklimnya beda. Sawit banjir gitu mungkin. Iya. Iklimnya beda. Iklimnya beda. Iklim. Di sini makan hujan. Hmm. Di sana panas, lebih panas daripada sini. Nah, di masa Ali itu kemudian ada reformasi ekonomi. Nah, ada tuh mulai ada pencetakan uang. Nah, Ali mencetak koin mata uang sendiri atas nama negara Islam untuk memperkuat kemandirian ekonomi dari pengaruh luar. Itu mata uangnya apa? Oh, iya. Zaman dulu kan. Dia masih dinar sama Dia dia. yang dicetaknya di mana? Dicetaknya Berperuri. Bukan. belum ada. Oh. Kalau perlu dekat sini ya, dekat sini. Ya mungkin dulu ada itunya, tuh nggak tahu saya. Mungkin ada pabriknya sendiri kah, ada dari rumah kan cetak uang agar tukar uang tuh apa? Paling gampang. Tukar barang gitu, pembeli gitu, lebih gampang. Jadi pakai uang ya pada zaman itu. Iya. Serina Ali. Ya. Mungkin kalau sekarang tuh keuangan yang masuk tercatat tuh mungkin kalau misalkan transfer gitu ya. Nah, sudah masalah nggak ada. Nggak ada, mungkin karena dikarungin mungkin uangnya ya. Dikarungin. Pakai itu tuh. Dipaketin Dia pakai kantong-kantong yang karung goni gitu. Iya, jadi Nah, Oh, berarti bertahap ya dari zaman Abu Bakar, Umar pada zaman Sayyidina Utsman. Utsman itu kan udah didata. iya, Terdata rapi. Sayyidina Ali diperkuat, Ya, dipertegas. real transparansi. Betul. Nah, real. Transparansi. Real. Real. Jadi uang itu Real apa? digunakan untuk apa aja kan? Jadi Iya. jelas. Nah, kemudian kan jadi diperkuat lagi dengan itu mencetak mata uang tadi biar memperkuat keuangannya. Biar gak kalah sama dolar gitu. Nggak sama dolar. Dulu nggak ada dolar kayaknya, iya, nggak ada. belum. Belum ada kayaknya ya. Tapi kalau misalkan dulu Eropa apa yang itu? Eropa. Ya mungkin Ya zaman masih dulu pada pakai emas. Mas. kemungkinan masih Diingat. bertukar-tukar kayak tukar barang gitu ya. Barter Ya, ini barter gitu. Barter, barter dulu. Iya, Tukar kayak barang. Beli kopi sama ganti sama gitar nih. Wah, Nah, banget sekolah. Kayak ini mungkin ya. Kayak misalkan pohon jati ditukar sawit itu. Iya, tukar sawit, ya cabai lah, tukar bambu.
Mana ada. Gimana pula? Nah, udah gitu. Jadi ini mungkin jadi apa? Kayak pembalakan hutan gitu kan. Di hutan banyak kan pohon-pohon jati kayak begitu. Iya. Oh, yang diganti jadi sawit. Enggak Tapi zaman Jadi zaman kalau tadi ada nggak ada. goreng-gorengan gimana? Iya, Betul. gorengan Susah. Susah. Tapi kan masih ada itu. Apa? Itu ada mata air itu mata apa? Yang di Mata bukan Makabor, yang di tengah laut itu, yang Emang bisa dari- dibuat masak? bisa Kan kan? itu kan minyak bumi. Iya, minyak bumi. Pakai oli. Lah kurang lebih kayak gitu ya. Jadi bisa kali ya buat goreng masak. goreng ikan pakai oli. Kan Racing jadi goreng racing gitu. Goreng racing. agak gosong-gosong Goreng dikit racing. gitu ya. Agak gosong-gosong sedikit berarti nanti. Ya. Jadi ada masa kolaborasi itu inovasinya sangat banyak mungkin ya, sangat banyak Betul. sekali. Makanya ada Jizya itu berarti di bawah kepemimpinan Islam, non Muslim pun aman. Tapi di bawah kepemimpinan orang kafir tidak ada janji Muslim itu aman. Makanya kenapa di Eropa sampai hingga sekarang tuh Muslim itu selalu Tindas. ditindas saja. Contohnya seperti di Israel di Palestina, Di Gaza Gaza. sampai sekarang. Ada balas dendam lah. Kurang apa? Beda pendapat balas dendam. Ya mungkin karena orang Yahudi mungkin melihat Baitul Maqdis itu sebagai ratapan apa namanya? Tembok ratapan Solo. Terbaru sekarang terbaru ya. Ratapan Solo. Bukan apa sih yang Sulaiman apa itu namanya Sulaiman itu yang orang Yahudi nganggap itu tuh kerajaan Nabi Sulaiman. Oh. Iya, Islam Baitul Maqdis. Yang Masjid Aqsa itu katanya Baitul Maqdis itu dulunya Iya. kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Sedangkan kan kalau dari Islam kan karena merasa Baitul Maqdis itu sebagai kiblat pertama sebelum Mekah. Hmm. Tapi aman sih setelah misalkan Umar menaklukkan kota Baitul Maqdis kan aman di sana, mau itu orang kafir, Nasrani, Yahudi aman gitu. Jadi Ya karena di situ kan ada perjanjian. piagam Piagam Madinah, Madinah. bukan ada apa namanya perjanjian yang Baitul Maqdis itu, yang kunci Baitul Maqdis itu Dipegang. diserahkan ke orang Yahudi. Hmm. Kata orang Yahudi itu, kenapa nggak dipegang oleh Umar, oleh Islam? Saya tidak mau karena dari dulu juga bukan Islam yang megang. Katanya begitu. Adil, Biar adil. Berarti benar di bawah kepemimpinan Islam, non Muslim pun aman. Tapi di bawah kepemimpinan kafir, bahkan di dalam Baitul Maqdis pun Islam banyak pun dibantai orang-orang seperti itu. Karena ya dalam Islam sendiri kan adalah kita dalam Islam belajar bahwasanya Islam ini adalah agama yang damai, yang baik. Tidak ada maksudnya itu maksudnya bukan memerangi, tapi ya ini bukan perang ya, bukan mengajak perang, tapi memerangi mereka yang mengancam gitu. Betul. Ya kita aman-aman datang aja sih ya. Mereka bilang kan kita tuh selalu sebagai kejam katanya hukumannya, padahal itu sudah setimpal ya, tidak bukan inisiatif, wah inisiatif nih bikinin aja dah, Enggak bisa. kayak misalkan itu kayak misalkan gini, ada nih orang pejabat misalkan dia melakukan kejahatan tapi hukumnya belum ada, setelah dia melakukan kejahatan hukumnya ada, kan zolim ya. Iya kan. Gak inisiatif, wah wih kaget. Zolim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gitu. Masa tiba-tiba begitu? Ya, jadi kan orang-orang jadi wih kaget gitu. Kaget. Bisa. Kok bisa? Lah kok bisa? Ya mungkin jadi gitu ya teman-teman ya, mungkin inovasi birokrasi administrasi negara itu dari masa kolaborasi ini mungkin dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Abu Bakar mungkin apa namanya mengadakan kembali ya, Baitul Mal. Baitul Mal, dan pada zaman Abu Bakar ini terkenal dengan keamanahannya beliau. Sedangkan pada zaman Umar Di Umar itu adanya bendahara. Pembendaharaan dibentuk dan apa tadi yang menunjuk
untuk mengikut pasukan, mengikut pasukan dan membayar atau memberi upah pada pasukan tersebut. dari hasil perang itu Iya, ya. bukan dari kan karena kayak yang tadi Kalau di zaman Utsman tuh Utsman adanya diwan. kayak gonima, terus Jizya. jizya itu masuk ke Baitul Mal dan dicatat oleh Diwan. Diwan. Lembaga administrasi Lembaga. negara. Mungkin pas zaman Ali Ya, kemudian diperkuat pemberantasan korupsi, kemerataan sosial, nah kemudian pencetakan uang dan lain-lain. bukan diperuri ya. Itu deket, itu Indonesia itu. Ya, mungkin itu saja ya podcast kita hari ini. Yang mungkin kita juga masih belajar juga, masih banyak Betul. Kurang. literasi kita itu masih kurang. Iya, ya. masih kurang. Masih harus banyak baca banget gitu ya teman-teman. Ya, makasih banget teman-teman di rumah udah meluangkan waktu buat nonton kita. Dan terima kasih banget nih, kita undur diri nih. Betul. Ya, ini karena emang udah malam ya. Malam nih, udah malam. Belum tadarusnya Ramadan. Terus Iya, ya, tadarus. terima kasih udah mau nonton kita di PKA Podcast Pemadam. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.